Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asidik Ilham Maulana dari kelas G akan mempresentasikan materi dengan judul Agama dan Pancasila, dua kata berbeda namun saling mengikat antara satu dan lainnya. Materi ini bersumber dari sebuah jurnal dengan judul Pendidikan Pancasila dan Agama yang ditulis oleh Bapak Aminullah dosen IKIP Mataram. Baik, berbicara mengenai Indonesia adalah sebagai negeri yang tak luput dari sebuah pluralitas yang begitu pekat dan sangat kental. Bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan dan keanekaragaman yang teruntai mulai dari ujung barat Indonesia, Sabang, hingga ujung Indonesia yaitu Merauke. Oleh sebab itu, negara Indonesia dijuluki sebagai untayan Zamrud Khatulistiwa karena memiliki keragaman budaya, adat, istiadat, dan tradisi yang ada. Oleh karenanya, perbedaan ini sangat perlu sebuah wadah atau payung yang dapat menaungi keragaman tersebut. Oleh karena itu, para pendahulu kita, pahlawan dan bapak pendiri bangsa ini merumuskan sebuah wadah dan payung tersebut yaitu Pancasila. Bisa kita lihat ini adalah keberagaman Indonesia dan dapat dinaungi oleh sebuah ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Namun akhir-akhir ini Pancasila sedikit menjadi perbincangan di publik karena sebuah isu dan statement yang mengatakan bahwa Pancasila dan agama adalah sebuah pertentangan. Namun sebelum kita lebih jauh membahas itu, ada baiknya kita membahas definisi dari dua kata tersebut terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu dari panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas atau prinsip. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah sila atau prinsip dasar yang berjumlah 5. Kemudian ada agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Ini bisa dilihat agama-agama yang ada di Indonesia yang diakui. Kemudian hubungan Pancasila dan agama. Yang pertama yaitu Pancasila mengandung dasar falsafat negara dan agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung dasar falsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers negara Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang pada Pancasila merupakan khas yang secara antropologis merupakan lokal jenius bangsa Indonesia. Begitu pentingnya memantapkan kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan kesadaran akan keberadaan Tuhan milik semua orang dan agama apapun. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, dan bahkan juga animisme. Nah, itu bisa kita lihat yang nomor 2, poin kedua, Pancasila mengisyaratkan kesadaran akan keberadaan Tuhan. Berikutnya yang ketiga yaitu pentingnya dasar ketuhanan. Secara lengkap pentingnya dasar ketuhanan ketika dirumuskan oleh Founding Fathers negara kita adalah dibaca pada pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ketika berbicara mengenai dasar negara yang menyatakan prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan. Kemudian yang keempat yaitu dapat berjalan selaras.
Dalam hubungannya antara agama dan Pancasila, keduanya dapat berjalan selaras tanpa adanya pertentangan. Agama dan Pancasila tidak harus dipilih salah satu dengan mengesampingkan dan bahkan menanggalkan yang lainnya. Berikutnya yaitu negara dan agama. Hubungan negara dengan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara Indonesia tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan pada kodrat sebagai makhluk Tuhan. Dan yang berikutnya yaitu memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dan negara. Berikutnya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan ruh rohani atau dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang bagi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, untuk mendapatkan keselarasan antara agama dan negara, maka negara wajib memberikan perlindungan bagi agama-agama yang ada di Indonesia. Keberagaman pemeluk dari berbagai agama tidak dapat kita hindari. Untuk itu, perlunya kesadaran dalam menghargai perbedaan-perbedaan yang ada untuk mencapai suatu keharmonisan dalam kehidupan. Selanjutnya, yaitu negara Pancasila adalah negara bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, apalagi negara ateis. Negara Pancasila merupakan negara yang tidak tunduk pada satu agama, tidak pula berkenan memisahkan agama dari negara, bahkan turut menentang tidak diakuinya Tuhan. Negara Pancasila mendorong dan memfasilitasi masyarakatnya untuk memeluk dan taat terhadap satu agama yang dianutnya. Baik, di sini saya spesifikkan menjadi agama Islam karena saya Muslim. Tidak tepat bahwa statement yang ada yaitu Pancasila bertentangan dengan agama, khususnya agama Islam. Sebagai seorang Muslim ya, saya mengkhususkan ke agama Islam karena bisa kita lihat dari proses perumusannya itu mulai dari BPU PKI sampai PPKI hingga dari panitia 9 juga tadi yang sudah sempat dibahas dan disinggung oleh teman kita sebelumnya. Di dalam panitia 9 contohnya, ini ada 9 tokoh yang ikut menjadi sebagai perumus dasar negara kita. Itu dapat kita lihat 4 anggotanya berasal dari kaum nasionalis beragama, yaitu seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Mereka semua adalah nasionalis yang beragama. Yang kemudian 4 lainnya diwakili oleh golongan Islam dan ulama. Bisa kita lihat dari Kiai Haji Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan juga Kiai Haji Agus Salim. Mereka adalah agama Islam, ya wakil dari agama Islam dan ulama. Dan satu lagi adalah A.A. Maramis. A.A. Maramis juga umat beragama juga. Jadi tidak tepat menurut saya pribadi apabila sebuah statement yang mengatakan Pancasila dan agama adalah bertentangan. Misalkan di Islam juga, betapa banyak ajaran-ajaran Islam, mungkin Pancasila tersebut juga diambil mungkin dari ajaran-ajaran Islam. Seperti sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya Al-Ikhlas ayat 1, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa Allah itu Esa. Jadi, tidak ada pertentangan di dalam sila pertama dengan Al-Quran sebagai ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Allah Ta'ala berfirman juga dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami turunkan Islam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat di sini adalah bisa berarti kasih sayang, yaitu berarti kan di sini juga ada sebuah konsep kemanusiaan, juga adab dan akhlak juga. Yang ketiga yaitu sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Karena Islam merupakan agama yang tidak suka dengan perpecahan, dengan pertengkaran. Islam adalah agama yang damai. Berikutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Allah Ta'ala lagi-lagi berfirman dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Di akhir pembacaan ayat barusan ada kata-kata wasyawirhum fil amri. Maka bermusyawarahlah kalian di dalam suatu urusan. Jadi bermusyawarah, Islam itu suka bermusyawarah. Jadi tidak ada pertentangan dari sila pertama hingga sila keempat dengan Al-Quran. Berikutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana ajaran Islam mengajarkan bahwa kita harus berbuat adil, utamanya bagi pemimpin-pemimpin yang sedang menjadi pemimpin ya. Di sini dapat dibuktikan dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi dengan kita berbuat adil maka takwa yang yaitu tujuan dari umat Islam semua yaitu meningkatkan takwa itu bisa juga dicapai dengan berbuat adil juga itu kan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.